Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tasbihi awalan nahar wa indan naum. Utai bab nerangno tasbih. Pentingnya nyidakno pangeran maca tasbih. Macane awalan nahar ing dalam kawitane rino wa indan naum lan nalikane turu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amr bin Nafi' wa Abi Umar wa Lafzi bin Umar qalu haddatsana Sufyan an Muhammad bin Abdurrahman maula Ali Tawfa an Quraib an Ibn Abbas an Juwairiyah. Saking Sayyidah Juwairiyah. Ini di antara garwane Kanjeng Nabi. Anan Nabi sak temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kharaja gumya sapa Nabi min aintiha saking daleme Juwairiyah. Bukrotan ing dalem wektu esuk. Ina sholat nalikane sholat sapa Nabi as-subha ing subuh. Waya halate Juwairiyah ku fi masjidih. Iku ing dalem gon sujude Juwairiyah. Fi masjidih ing dalem gon sujude Juwairiyah. Sumaro ja'ama panuli bali sapa Nabi ba'daan adha sause yen to wektu duha sapa Nabi. Cara mriki setengah 8 sampai jam 7. Waya halate Juwairiyah ku jari satu ning jek lungguh, jek wiridan. Pakola mongko dawuh sapa Nabi, "Majilti." Ana ta ora gingsir-gingsir sira iku alal khali ing atase keadaan alati yo khalfa rabbuki kang misa ingsun ki ing sira ale ing atase khala. Yo kene mulai mau sik wiridan. Kala dawuh sapa jere anak amge. Kala dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapat kultu teman-teman ngucapno ingsun, to wiridan ingsun. Bak dagi sawise sira, sawise ketemu sira. Arba kalimaten ing pira-pira papat kalimat. Tak ucapno salah samarotin kelawan telung ambalan. Lau zinat umpama den timbang apa arba'u kalimat bima lan perkara kulti kang ucap sira lawa al-yauma ing dalem iki dina mun yaumi mulai iki dina lawazanat gunna dene ngimbangi apa arba'u kalimat gunna ing makulti rupa-rupane subhanallah bihamdi lan maha suci Allah bihamdihi lan pujiane Allah adada khalqihi kelawan sejumlah makhluk Allah waridho nafsihi lan kelawan sejumlah ridane zati Allah wa zinata arsyihi lan perhiasan arasy Allah wa midada kalimatihi lan sejumlah wilangan dawane utawa enggak terjangkaune pira-pira kalimat Allah. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Quraib wa Ishaq an Muhammad bin Bishr an Mis'ar an Muhammad bin Abdurrahman an Abi Risdin an Ibn Abbas an Juwairiyah qalat marra bina Rasulullah ina shalla salatal ghadat aw ba'da ma shallal ghadat fa dzakara nahwa gharana qala subhanallah adada qalbihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah midada kalimatihi. Haddatsana Muhammad bin Musanna Muhammad bin Bashar wa Abdul bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'banul Hakam qala sami itu Nabi Laila haddatsana Ali Anna Fatimah ta satemene Sayyidah Fatimah iku istakat iku mengadu matur sapa Fatimah mak ing perkara talqa kang metuki sapa Fatimah menaroka saking nutu menumbuk gandum apa cara mriki nutu dia ing dalam tangane Fatimah wa atalan teko ing Nabi ing Kanjeng Nabi apa sabyu napa tawanan. Pantolakot moko budalan sapa Fatimah falam tajidu moko ora metu sapa Fatimah ing Nabi. Walakiat lan metu sapa Fatimah Aisyah ta Aisyah. Fa akbar mongko nyritani sapa Fatimah ing Aisyah. Falam aja mongko semangsane teko sapa Nabi kanjeng Nabi akbar mongko nyritani sapa Aisyah. Akbarat mongko nyritani ing Nabi sapa Aisyah ta Aisyah. Bimaji Fatimah taklan tekane Fatimah ilaha maring Aisyah. Pada mongko teko sapa Nabi kanjeng Nabi ilaha maring kita. Bapak takutna kali teman-teman ngalap kita modal di anak enggon turu-turu kita. Maksudnya pas Fatimah pun badhe sare kalian ditinali kanjeng Nabi rawuh. Padahal nama kebudalan kita nakumu hale ngadeg kita. Apa nyambut? Faqala mongko dawuh sapa Nabi ala makanikuma. Kowe ning gone ala makanikuma netepo ning panggonan sira loro. Faqala ada mongko pinarak sapa Nabi benana antarané kita. Hatta wajatu sehingga metu ingsun garda kodamihi ing dingine delamakane kanjeng Nabi arah sofi ngatasi dodo ingsun sumakol alau alimono tora mulang ingsun kuma ing sira loro khairan ing barang sing luwih apik mimma dibanding perkara saal tuma kang takok sira loro gawe kanjeng Nabi ida afat tuma nalikane ngalap sira loro madho di aguma ing nggon turun sira loro antu takbir wa yen to maca takbir sira Allah arba'an wa talatin niku 34 wa tasbihu salatan walatin maca takbir 33 wa tahmadahu wa tahmid salatan wa salatin. Bahwa mengkotawi ki wiridan khairon wa apik laku mak kedue sira loro min khadimin si manding khadim.
Mohon kula niki mengke ngaji niki separo terus ngaji ana tuh solihin separo nih. Ayat kula terang. Kula niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu mau coba tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya di subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min dulu isamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak gitu. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Nirwana. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30 ya. Lha tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi karo subuh. Ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi bar subuh niki. Wiri ya, lu kan wiridan, lu mulai mau wiridan, wah aku mau maca 4 kalimat, tapi abis wiridan mau cek unggul macananku. Dan ini tentang lu tujuan, lu mau cek wiridan, aku mau 4 kalimat, nak bawa topeng telu, gandeng wiridan mulai napa? Ini bersamaan roh tanah wiridan. Jadi itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mari sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing marah kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Jadi ini tak dari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar napa? Antar tahun. Ini kula niati nanging dalem. Kalau nu gak ada anjani itikaf, rian jadi biasa itikaf diambil. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini, dan ini mesti tak tanggung mati. Kalau nak tanggung mati nampak belum cukup, hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak tanggung ini, benar urip. Jadi begini ya, Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada tokolki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, gunto, bajingan, pokoknya ada tokol di pulau ini mau tasbih jenengan gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau, itu orang mewakili seluruh alam raja. Nabi nakalan, ada dan apa? Jadi ada dan apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama yang nakal nak wiridan, ada dan nafasin. Sejumlah nafasin. Uang orang umat tahu uang kebuahan. Nak mau ada selawat ya, mau teniku. Ada mawaki aku ilmu uang. Ini kalau cerita sing ringan-ringan nih, masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ini kalau Mas Romanto, ini sebagai waktu. Kalau masalah fikih, yang memang harus dikaji oleh kiai yang biasa hasil masalah. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang Fatul Masalah job sufi kalau pensiun. Nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astaghfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astaghfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani yang tidak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Tak kalau lagi misbah. Wong muni tolak tuki salah. Tadi gue tolak gain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki. Kamu tak talak
Salatan kelar kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping 3, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Ya tapi misalnya roken tak jotos pimisan, tak jotos ping 3 kan tetep lara pisan to wong sing kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungokno tenan. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau untuk wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun. Perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi waktu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan. Dua Abu Lahab itu kesucian Tuhan. Nabi Dewi tahu paham, biar aku pengen paham makna suci itu kayak apa, paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Aku ning bumi APB khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alusia manusia ikut manusia penggawean yang merusak, mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nusab disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya ana ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi seakan-akan malaikat iki pancen keliru, lama tenan. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten napa? Akurat. Kalau balik balik, malaikat ora gak pati tuan, manusa diangkat dadi napa? Lu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, paham? Bener apa salah? Ya salah toh. Lu nek muni subhanallah do nakokno ngono, paham? Kalau balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Yang direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Lu meyakini Allah mau suci kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji dan berpikir. Kalau sampai sudah yakin Allah mau suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kowe kaya mutazilah dari pangeran niku ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karep dhewe disiksa-siksa. Nah, kula cara dadi pangeran ngene, lha jagal-jagal dhewe kok takon aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah mau suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin mau suci, rasa apa? Rasa curiga bener kan Nabi ada khalqihi. Termasuk makhluk Allah ya setan, ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan, ya iblis kabeh. Jadi dari kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah mau suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan, iblis. Iso pangeran gawe rugen kriting ya Allah suka. Napa? Mereka nambah angen-angen dia spektakuler tuh kan. Belum gitu, SBY gue wajar tuh, karir politik presiden gue ada. Jadi tidak pasti aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap itu butuh desain khusus. Jadi tidak. Jadi nambah angen-angen dia spektakuler tuh kan, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan syarat yang macam-macam. Kecintaan banten mungkin kelainan karena pangeran. Butuh detail khusus. Ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh nara ulama, nara wali ora oleh. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, kowe tau gedeng setan. Ora tau gedeng setan.
Tapi setan nak bodoh manusia itu hebat. Wong soleh jadi nakal gara-gara godaan setan. Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pengiran setan itu kan tukang bodoh manusia. Nah bodoh terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger bodoh iso nyesatno, angger bodoh iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ini mau ngaji sensitif, itu borong ana tenan. Ben tahun baru kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang. Kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki yang sendiri, untuk disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok. Berarti pangeran nak pola salah. Mergo ning dhewe akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah. Mutajile gak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan apa ngarepno elek kok nyekto elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pengiran sekolah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama, urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora untuk rumus. Paham ya? Terus derene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke mau suci Allah mau agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono ngarane Allah ora sing mau besar. Ora kok kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kok kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo minti lu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula anggap setan lu kasu. Mana ada hadis antik yang dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya? Wala anta ya Rasul, engkau juga digoda setan. Iya, tapi nengarku tak duduk Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita tak? Iya tuh, dia tuh kayak besar. Oh hadis itu. Iya, tapi nengarku setan tak duduk. Jadi ini belum nopo. Padahal lucu, setan kok belum nopo. Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wawah. Lo soal itu bingung karena kayak orang syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kau itu nyesal. Gus selama ini kok eskal, kalau eskal itu fitrah manusia. Nah, uang eskal terus, radio dua ya eskal, di butuh judes, gini apa? Eskal, ambil konco dineng ya eskal. Nak manusia penggawainya apa? Kalau Gunung Merapi ya eskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu yang nempat di kawasan saya. Aku watuk nih gonku dewe kok. Aku makan dengan aku dewe. Misalnya Gunung Merapi ngomong lah sama apa? Aku makan dengan aku dewe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam, lah itu biasa. Aku mau aku deh misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain al-Halad, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Yang memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Jadi itu subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng kitab-kitab tasawuf sing berlebihan
awak kudane setan, wong alim kadang keridu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo nang diceritakan ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh, di murid ribuan. Wong semono yo kalah godane. Jadi setan itu menangan, paham kenapa? Malah ada gede, berkuti-kuti menangan, paham ya? Aku lah mau tak anggap tisu, dia hati cilik dia ngadepi aku, kau tak anggap apa? Tisu, mindi luar tidak. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara pulang ketemu setan tak tahu kalau itu hati nami tinggal itu apa? Ya tinggal aku, ya Allah ya sampai, ya sampai setan apa? Masuk setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari minka inni aquwa rabbal alamin. Yes. Jadi setan ngomong yo kan kafir, targetnya kafir, betok sing kafir, aku ora melok kafir. Betok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni aquwa rabbal alamin. Aku mesti tenan pikiran, aku tahu ora. Mari ku setan mending ngene. Menurut saya gua ora tau ora swarga, ora ambek pengiran mati matian. Aku tetep lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Ora tau nyolong iki. Repot. Ora nek ora nyontok, maka matal setan isqala lil insani kufur, tapi salah maka faro qala inni bari minka inni aqufu wa rabbal alamin. Kok sing kafir aku kira-kira diuti. Lho setan itu paling mesti pengiran, dia roh tenan, keluarga neraka itu pengiran roh tenan. Dia nek bali lho pengiran nganggo prajurit perkarane kudune ndek dadi pemimpin terus tak perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok. Ya me karo dene ya. Jadi tenan betul kuyon. Mau malah ini atau kuah rabbal mesti dene pengiran mesti. Nah daripada kowe jagal mau tak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudnya piye. Kowe kok tak ngatik ngono ya marai bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus lho malah mau dadi inna setana ala suisa itu. Wah, itu yo perkara tenan. Kowe dadi pemuja apa teh? Setan. Ya biasa wah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kowe tahu maksiat. Bodoni wong ya apa, wae maksiat apa. Ajarane agama kan ora kon diskusekno maksiat kuwi kok setan apa kok kan ora, kan istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno, sama maksiat asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara to, malah apa? Maksiat malah double-double, yaitu maksiat satu mergo maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek itu tobat. Kok kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong iku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nek pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya coba gunane. Gunane ulama yang mulang kan wis juga ora iso. Kalau ini diundang wakil bupati, kalau orang akeh jabatan negara ini si wakil bupati. Tidak jadi orang akeh cara hukum tu. Keseluruhan itu nih. Jadi nyumbang material jadi kan tak warai. Ya tenang pak. Kalau marah tu keseluruhan. Jadi rakyat susu suka. Ya kalau ni buat nolak, buat nombor. Tapi nak jenang mata pulau suka ni pulau buat mendesak. Kemarin mentulina. Jadi pulau terlatih apa? Buatan kusni itu urusan lembaga. Nah, sampai ngamal juga ngamal tak kau pengeran ngamal lekat tau orang nah urusan gue pengeran yang mulak aku kiai itu bawa hari perhitungan roh dua bener tak mau nggak cocok di bulan nanti sudah kau tiang itu tak mana nak ini sudah kau pengen boleh ridane pengeran bawa si seksa bawa urusan ini dia pengeran tapi kalau tak ngatai kiai wah orang di sudah tahunya dia kuat malah ngatai kiai tomat jadi urusan itu mulanya di Quran itu man amilah solihan falinaf siwang nak ngamal soleh bawa misalnya wong sodako itu untuk rakyat ini lah.
Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah berjerok-jerok no paham gini. Ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latih. Ya dilatih. Tapi ini punya saya. Dari bawah iman itu. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah ada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighfirullah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan, apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mengenai pulau itu kadang itibarnya, kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci tentoran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling lian. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot. Untuk mari isin sekarang. Orang ngomong. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu lahap apa ya paham ya? Waktu ngombe di suara kabeh, kemarin itu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya tata ulama ahli hakikat seperti yang orang hikam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya yang disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat satu nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan komai sampean hawa nafsune sampeyan. Sebetulnya kalau aku barang di suatu orang menduga. Karena saya itu janggal, saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari sekarang hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari sekarang hikam. Lau asyraka laka nurul yakin. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Bicara sekarang hikam wong kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah, itu bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah, bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridhane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lha saiki Allah wis wujud, mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridhane, yo duwe suhune. Mesti nak kowe yakin ning wujude Allah, nak kepengin untuk ridhane yo saiki, nak kepengin untuk wedi suhune yo tak. Lu malah Allah yang wujud saiki, berarti mau gantung kok ben paham. Mulane dari sekarang hikam cek goblok, tempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa setua? Saiki Allah wujud ta ora? Wes kan. Lu Allah wujud kok wedi untuk ben. Lu goblok to bagi cuma ngaji asar ban nak nyati nobar ngamen itu kriminal. Ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, coba dilatih digunting. Nak tahu zina digunting kok ora gambar wateru. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa watakuni kan? Apalagi di Quran ana fatakuni ya ulil albab. Ana kowe nek akal yo wedi ning aku. Malah elek meneh yo. Nek aku fatakuni wedi ning aku. Lho coba itu tadi swarga itu bukti ridho. Wow, neraka tuh. Lha Allah saiki sujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang kan, harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran kitab la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu sudah di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang. Kamu enggak usah menuju ke sana. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu koyo kula. Sing duwe keramat jadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jen sensitif. Ya kalau di bola-balik nerang memang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu modern ilmu hakikat itu bertentangan dengan saya acara ini.
Kaya pembanding saya. Aku tertarik sama kan. Guna-guna musyarat pertentangan. Tapi ada orang pertentangan ke syariat ora paham, makat ora paham. Mau padha ora paham kok ora pertentangane oleh merokok dia. Mau padha ora paham kok ora pertentangane. Wah aneh-aneh gue. Nah ono takok itu ya, takok ngono, apa nyimpulno. Takok guru nyimpulno kenapa? Paham ini ajaran Nabi, ada dakhal gitu. Jadi kita harus yakin nah Allah Maha Suci itu ada dakhal gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih sucinya Allah itu kayak apa, tidak usah. Itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Itu mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah tidak angkat khalifah kok menungso, orang malaikat. Lu mau darahnya Allah mau suci kok janggal, apa bijak orang kayak keputusan yang apa? Mestinya malaikat harus muni subhanallah, orang saja janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Yang paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan pas gak misalnya ra paham lah wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan ora terserah wong kula malaikat namung penonton ora melok duwe lan kula eling bapak nak ngajari kula kowe ora niatku ora kasil napa ya mergo ora pengiran wis ngono lalu saya eling bapak ra duwe bote masalahnya ros bate karep ora kasil napa ya sebab apa Rian mas kalau aku punya, dia boleh wah aku ilmu hakikat pasti gitu. Saya kita angkur. Di kalau ada karat di urusan duit, di Indonesia, di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok, takkan malaikat berapa gitu. Bergerak pengiran yo. Pun rokok barang. Lalu kalau takkan malaikat. Lah pengiranan apa tak suruh pun rokok? Ya pengiran pancet. Jadi aku dan rokok itu warga pengirannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, harus nengkelin rokok. Tapi Rizan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan jangkau. Jadi disiksa, seneng ya. Tidak usah ikut malaikat. Lalu dia nyebut-nyebut pengiran, bukan rokok. Loh, hubungannya aku merokok pengiran. Pengiran tetap pengiran, malah merokok ya aku. Tapi pengirannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung, tak apa pengiran. Gusti, wonten kamu kasih jenengan, eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pengiran, di telok. Hari kecelok tak kau itu pengiran. Aku kau isi eling aku bisnis. Kalau munten rokok pengiran ini jenengan itu warga ya pengirannya apa? Terus kita balik neng rokok, ya balik neng rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pengiran ke wiridan itu warga. Itu hati susah kalau macam ini baru. Apik tenan jadi aja nabi. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, Pak. Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Bagaimana pulau tak latih tenan. Lu pulau cara ngake mun kayak gitu. Nganti saiki lu ngundal gitu biasa. Pulau teng pasar dhewean gitu biasa. Anu Pak, total gitu biasa. Ya kadang kan terus mboten ngajak santri. Cangkem latihan ikhlas. Kalau nak apa gelek, cangkem latihan ikhlas ora oleh. Ini loh tak warai. Aku latihan jago. Suatu saat mau merasa nengau kabel itu latihan tentang pengiran dewean. Lagi tak latih tidak. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dengan pengiran. Bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman menu. Sorak turun ilmu kok ini. Turun apa? Taruh ya. Jadi kulon kadang ngajak umat, kadang di motor. Pokoknya aku matu-matan. Jadi artinya tidak boleh diikat. Masalah isak yang pengeran mahabbah itu tidak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada Allah. Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridhani pengeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho apa? Ya enggak, polisi sa Indonesia, sa dunia, cara podo-podo matur ora ada bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang yang disamakan karena kepolisian. Sementara diciptakannya karena ada kriminal. Wong dadi kiai mergo wong bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepok ana sing salam tempel barang macam-macam. Coba naik banget tangan ngono terus piye gitu.
WC itu gonceng jorok. Tapi uang wani mangan warung ke mentang-mentang nang mah WC. Padahal WC dapat paling buri. Toilet sih. Tapi uang orang-orang nyaman mangan kecuali ono kepastian duwe napa. Lah WC disiojo dapat buri, padahal penting. Ngerti iso makan itu mergo ono apa? Jajal kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mun dari kancaku lho ya tetep penting WC. Wong dikabari, wong entuk dhuwit lho Gus, dikabari kepake mati terus ditinggal. Kamu tak kudu WC. Ya ana nang melek. Artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu anggap jorok, ternyata Superman. Jadi rasa kono ilmu ini manusia nggak ada bandingan dengan ilmu ini pengeran. Nah iya mulai temu ngono mangan enak, jumlah wali perkara dulu. Gitu. Paham? Jadi rasa kono ini sebetulnya ada kolki, gelem ra gelem kudu subhanahu ada apa? Ini ngaji ilmu tua, gelem ra gelem kudu subhanahu ada apa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Di kriminal, di ora, sehingga kita ini resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pangeran malah resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing nonton santai-santai wae kok apa? Ini terus warido nafsi. Tetap ono tatanan. Lah kula nate istiqoroh gitu maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane ku tatanan. Tatanan yo mung tatanan ngono tok. Ya tatanane pangeran, ini pun tatanane pangeran. Sampai nggak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nah, tak kok maksudnya apa? Itu nama maksudnya apa? Benar. Mulanya bener ahli tauhid, namun la ilaha illallah kafir pun kersane pangeran. Pangeran ora takut-takut maksudnya piye. Wong dhewe nak mangan maksud piye? Bermangan kudu ising no maksud piye? Iki takok ngono ora iso jawab. Mulanya dari ulama-ulama hakikat, saat manusia tanya kehendak Tuhan, itu yang tanya itu sebetulnya mental setoniahnya, mental setannya. Sebetulnya nuraninya dia tidak pernah tanya. Karena nuraninya manusia sebagai makhluk tentu adanya hanya cinta sama sang pencipta. Ya, adanya harusnya hanya cinta sama yang menciptakan. Walladzina amanu asyaddu hubbal billah. Kalau kita iman, itu hubungannya bahwa anaknya senang, hubbar, anaknya senang. Tapi kalau kamu dapati cinta Allah, cinta meneng pangkat, meneng derajat, hubungannya dengan pangeran itu rendah. Kalau pengusaha bangkrut, rapati senang pangeran. Jadi kiai jatuh, rapati senang pangeran. Karena ya cara hubungannya itu hubungan yang dilumuri nafsu. Coba kamu awali senang Allah. Ya nyaman-nyaman saja. Kalau merasa tenang. Misalnya pulau misalnya. Jika dari malaikat Jibril, wes itu sesuatu ini bukan tertarik, ini biasa mah. Karena bagi saya itu sederhana saja. Nikmat tertinggi di surga pada akhirnya itu yang melihat kekuasaan Allah. Sama seperti nikmat manusia sekarang pada akhirnya yang tertinggi juga menyaksikan kekuasaan Allah. Kan dari tengarang hikam manusia itu punya unsur jannatan, punya unsur surga, punya unsur neraka, punya unsur apa saja. Ya, idza kunta kursiyan wa arsan wa jannatan wa naron wa akhlaqan dan sebagainya itu. Maksudnya begini. Dalam sebuah hadis qudsi itu Allah ngendikan tentang Nabi Adam. Nanti saya bacakan kitabnya. Ya Adam, saya menciptakan alam raya ini untuk kamu. Ya, ini kalau ada hadis qudsi nanti saya bacakan. Paling tidak saya tunjukkan sofifanya nanti. Dan napa sing sakit mau kita bisa nyari sendiri. Nanti ya Adam, saya menciptakan alam raya ini untuk kamu. Dan kamu saya ciptakan untuk saya. Jadi jangan sibuk oleh sesuatu yang jelas-jelas milik kamu, mengalahkan saya. Maksudnya pangeran. Misalnya manusia kepengen tenggene Mekah, napa kepengen tenggene Malioboro. Untuk sampai ke sana itu manusia cek goblok. Paling bayangannya aku nak di mobil iso ning Malioboro, aku nak di duit iso ning Mekah. Betapa bodohnya manusia. Padahal paling mendesak prasyarat di Malioboro bumi gak mengangan. Bumi mengangan di mobil apa? Bumi ora cocok. Jadi semua desain alam ini untuk kamu manusia. Wong iso mangan mergo dhewe weteng dicangkem. Wong iso mara warung mergo ana bumi sing tempat berpijak dan sebagainya. Kata Allah, kamu jangan sibuk ngurus sesuatu yang sudah jelas-jelas milik kamu. Ya. Kamu jangan sibuk
mengurus sesuatu yang jelas-jelas milik kamu dari saya yang menciptakan kamu. Jadi terus kemudian yang hubungan dengan Allah itu siapa? Ketika ulama-ulama yaitu roh. Apa? Roh. Kenapa kok roh itu tadi? Kalau jasad kita ini kan misalnya, yaitu jasad kita itu ya begini ini. Ono mati, ono capek, ono apa. Kalau roh itu tidak pernah. Sebab itu alam sahaja itu tidak mengenal mati. Makanya kalau mati itu tidak ada mati. Alam roh itu tidak bisa mati. Makanya kalau orang mati itu jadinya rohnya sudah pindah. Bukan rohnya mati. Tidak ada istilah apa? Roh mati. Yang ada hanya jasadnya itu mati. Tapi teori ini ya jangan berlebihan. Kamu kalau berlebihan nanti kamu kayak Siti Jenar. Jadi Siti Jenar. Wali Songo itu goblok. Wong kok kon sholat. Sujud itu nganggo bathuk, nganggo tangan, nganggo dengkul. Lah sampeyan ilang. Sampeyan secine ra ono. Jadi rugi. Napa? Rugi. Mulane nek sholat rugi wae mergo sing ono sampai kiamat itu napa? Lah nek nganggo adalan bathuk sampeyan bathuk ilang secine iki. Ya ono wali sama sing kurang ajar kok Siti Jenar ya. Mulane terus dadi eksekusi ra sido dadi wali perkarane dene iku ngajarkan wahdatul napa? Wujud dengan teori-teori. Paham ya, ini kalau terusakan ini. Wazinata arsihi lan tasbih sing dadi pepaese arase Allah. Wa midada kalimati lan sing dadi sejauh kalimat-kalimat ya. Niki teng akhir tahun 1431 ya. Kula nyuwun pokoke hubungan kula jenengan kalian Allah namung hubungan subhanallah maha suci Allah. Namun dijero-jero mun nganti. Makanya kalau kula nyuwun nggih misale kanca-kanca teng mriki sinten mawon sing nate maksiat nate dosa itu jangan sekali-kali mendewa-dewakan tingkat maksiatnya itu jangan. Jika kita istighfar sampai 1000 kali karena merasa dosa kita besar itu jangan. Nanti kalau begitu kamu itu benar-benar takutnya sama maksiat, bukan takut sama Allah. Jadi makanya semua doa-doa maksiat, doa istighfar maksiat itu caranya gini sampean supaya mustajab. Misalnya Rabbi ini dalam nafsi ini yang ajaran Nabi ya, yang ada. Rabbi ini dalam nafsi, Rabbi duh pengiran ingsun. Ini dalam nafsi. Saya ini mendolimi diri saya karena saya maksiati jenengan. Faghfirli, maka engkau maafkan kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro dosa namung jenengan. Tapi sebenarnya manusia itu lebih senang bayangkan misalnya nak dosa aku di sepuro, aku ning swarga nang kelon mbok idadari bang. Jadi sebenarnya itu yang memperparah nafsunya dia. Wis bar misale maksiate wis ngeloni wong, tekan di istighfari pangeran kepene di sepuro engko nang ngeloni widadari, paham ya? Dadi 2 kali pengelonan, Pak. Cuman lho karepe tetep ngono. Misale rugen bodoni wong urusan makanan, urusan duit. Karepe di sepuro pangeran kok ning swarga ben mangan terus, paham ya? Jadi dari mangan ke mangan, dari kelon ke kelon. Ya begitu maksudnya manusia itu. Padahal maksudnya Rasulullah itu tidak begitu. Ya Allah niki bunine jenengan. Bahkan kula piyambak kagungane jenengan. Cek nemen lho, kula ru kagungane jenengan, bunine jenengan kok kula maksiati jenengan. Jadi lebih karena melukai aturan dasar penciptaan. Yes. Karena melukai aturan dasar napa? Penciptaan. Bukan dengan perhitungan-perhitungan nanti naik di sepuro terus mlebu napa? Kalau begitu apa bedanya kamu dengan saat maksiat? Saat maksiat ya kowe nuruti nafsu. Tekan saat seneng pangeran Gusti Warga ya nuruti napa? Makanya ning Quran disinggung kok pada akhirnya ahli swarga sing kelas A dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Pada akhirnya kita di surga kenikmatan tertinggi juga subhanakallahumma bihamdik. Sungguh maha suci engkau wa bihamdik dengan segala pujian engkau. Terus wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu saja. Ini kula latih, ini memang harus dilatih. Mulane jare sing aran hikam niku. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna la yuzambun la yasauhu afu rabbih. Manusa iku mau tak dermo. Umpama nakal gak nganti sepiro, lah tetep gede pengupurane pangeran. Jadi kamane misale anggap ae kerajaane pangeran gedhe sing mewah kotor kok beton. Terus ana semut memakal. Ya pangeran tenang ae kenapa nyepur. Nakale semut udah ape sing ngurgono gedung. Pencilaan apa kaya apa ora ngare iso ngebono apa. Lah pangeran nganggep nakale punusan aku nyepuro kaya semut mewakal ning gedung. Mbok tenang di Eropa kok budigatan. Nah dene nyepak sakane malah sikile sing putung kok.
Logika mulai gambar itu luar biasa. Fa'ayu dari insan hatta yakuna lahu dzambun la yatahu abu rabbi. Menungso kadare sepiro sing nganti di dosa sing ora iso disepuro pangeran. Tapi waliane ya ekstrem mboten. Lho ngamale sepiro kok untuk swarga selawase. Mulane ana cerita ana wong yakin nak ibadah terus, mulai buayi ibadah atau maksiat. Padahal intine cerita misalnya nganti 80 tahun. Mbek pangeran dilebokno swarga. Keras babe talbone swarga. Ngertos Gusti, apa? Gua berarti maksiat, ibadah terus. Mulai cilik yo, nganti pira umur 80 tahun. Yo kene swarga 80 tahun wae. Wong kowe meyakini swarga krana ngamal mau 80 tahun. Yen swarga 80 tahun. Waduh Gusti, mulyane selawase kok kula namung 80. Sing selawase mergo yakin dene swarga tak kei fardhon ora krana ngamal. Lan aku krana ngamal mau 80. Nangis dina. Mboten Gusti. Kula tak niki yakin nang swarga krana ngamal, krana padha jenengan. Tapi ana syaraté. Ngamal kabeh tak hapus. Kasihan sih. Juga neraka kira pikiran malah. Karena itu tadi, kalau kita pakai logika ya. Kalau manusia sebaik-baiknya manusia, paling banter durasi amalnya kan 100 tahun. Harusnya surganya juga 100. Begitu juga sebaliknya. Sana karena kalian menungso, paling durasi nakalnya kan 1 tahun. Kudune disitu nang neraka 1 tahun itu cukup. Umpama kita nuruti hukum logika kan sama-sama pakai durasi. Durasi wong soleh ya 100 tahun, durasi wong nakal misalnya 100. Dengan demikian kita mazhab ahli sunnah sing bener nak mlebu neraka urusan adile pangeran, swarga urusan fadole pangeran. Karena kalau di logika pakai matematika kejadiannya begitu. Gitu. Soleh 10 misalnya 80 tahun berarti swargane nakal 80 tahun berarti nerakane 80 tahun. Sebab itu ahli sunnah berkeyakinan ya umur itu urusan fadole adile pangeran. Ya sudah. Cuma kemudian ada penjelasan ilmiah yaitu diskusi. Jadi pun Nabi Nabi Jawa innamal amalu bin niat. Ngamalu tarik niat. Nah itu ngendikan ulama-ulama begini. Orang mukmin kayak kita ini kan membaca la ilaha illallah kan misalnya durasinya hanya 100 tahun. Itu orang murid 100 tahun. Tapi kita akan punya niat. Andai kan hidup kita 200 tahun juga mukmin. Andai kan hidup kita 1000 tahun juga. Berarti niat kita ingin iman tanpa batas. Paham ya? Ingin kita berarti ingin iman tanpa. Lah baru kayak niat kepengin iman tanpa batas iki, ambek pangeran diwales wargane tanpa batas. Iku ndikane ulama-ulama. Begitu juga wong nakal. Wong tukang nakal ngoten, pikirane berkrasakno iki, ngrasakno iki, pun antuk iki ape ngrasakno meneh. Pokoke pikirane kok pengen terus. Nah, mulane nerakane kenapa? Terus iku jare ulama. Mergo kepikine yo nakal terus, enak terus. Lah wong saleh masuk kuwi relas kuwi saleh terus. Jadi lah itu penjelasan ulama. Itu disebut kias. Itu disebut apa? Ya, sebab itu kabeh ulama Islam seluruh dunia sepakat ono Quran, ono hadis, ono ijma, ono kias. Karena kalau tidak ada kias tidak bisa dijelaskan bagaimana mungkin orang soleh mau 80 tahun swargane selawase. Bagaimana mungkin orang nakal mau 80 tahun nerakane selawase. Paham ya? Kan tidak ada yang bisa menjelaskan nanti kan tidak ada kias. Paham ya? Ini pentingnya kias. Terus dijelaskan oleh ulama. Mergo wong mukmin sing saleh tentu ininya saleh. Sing sedang nakal, sing rantu hidayah itu kepingin nakal. Nah, sehingga kalau batas akhir pas mati kok motivasi sampai mati. Waduh, nek mati agak iso nakal. Agak iso enjoy saja. Mulane terus pengiran mangkal. Lah nek wong mukmin ape mati kan seneng. Umpama nangis Gusti, kula ora iso ngamal. Mulane nggone mana gula iri, wong mukmin terobek suka terkeluaran terus. Misalnya di Rusia, misalnya Jogja, Mekah, Medina, Jogja, Singapura, Jogja, boleh-boleh tukang rakyat. Dari pengeran itu, ini yang diliwati wong mukmin itu, nak umum mati itu nangis. Kau nangisi wong itu, nak liwat itu yang pengeran. Anak begini kelayapan, misalnya Jogja, Jakarta, Jogja dia yang pengeran terus, ya untuk akal pengeran. Jadi kira-kira kelayapan terus, naik yang pengeran terus. Tapi bodoh nak macet terus langsung nyatu tuh wah. Loro lah. Jadi nama toat nyatu tuh wah ke. Nama dia ada sing nyatu. Wah ke. Mana cerita sakit-sakit ngoten jen seru. Coba nak wong nakal mati bumi wis mangkel. Pirang-pirang puluh tahun gue ning gegerku ngurakani pengiran. Aku kecewa, saya ketangkep. Sampai bumi diperket. Sampai bumi apa?
Nah, wong soleh derene. Aku kangen kowe tapi ra ketampe ada iki dekat. Cerita-cerita ngono tadi. Tadi padha kecepit. Repot. Tetep padha repot. Cek didekat, cek diketekel tetep padha repot. Ngono ora tak manani tenan, wis biasa. Pokoke pangeran iku ora iso digates. Itu nyata nggih ngoten. Manusia itu sering bodoh, misalnya kita bisa kerja terus nyongkon untuk rezeki krono kerja. Kita iso mangan nyongkon punya kekuatan karena bisa makan. Mulanya ketika manusia itu lupa. Kalau kamu makan supaya punya energi, lalu jamin yang sudah punya roh, kenapa punya energi? Padahal mereka tidak makan, juga tidak kerja, juga ada ikhtiar. Tapi pangeran punya desain tersendiri untuk asupan energinya, nopo. Paling enggak pangeran nunjukno, aku iso ngatur energi tanpa pola-pola yang dialami manusia sekarang. Buktinya wong sing tenggene napa? Janin. Bayi dalam kandungan enggak bisa makan, ra iso ngopi kaya rutin. Tapi tetap untuk asupan apa energi. Memang ada penjelasan medis unsurnya gini-gini, tapi tetap menunjukkan betapa canggihnya Tuhan. Jadi bisa saja kita setelah di bumi, itu kan sudah kejepit bumi. Tuhan tetap bisa ngatur asupan energi kita bahwa kita di alam yang lain. Buktinya semua orang sepakat orang dalam kandungan itu ya punya oksigen, ya dia punya energi, ya punya nyawa, ya baik-baik saja. Segala organ tubuhnya juga berfungsi. Mulanya Quran sering dengan wa'id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Termasuk ayatnya pengiran apa ajinnatun fi butuni apa ummahatikum. Ketika kamu masih merubah janin fi butuni apa? Karena itu ada unsur kudrahnya Tuhan yang luar biasa. Bayi itu sudah punya jantung, punya detak jantung, punya organ-organ yang lengkap. Dia sudah ada asupan papa yang secara fisik, tapi demikian oleh Tuhan tetap bertahan hidup. Ya, Rukin dikemuli karung mati. Padahal janin ini mau nyawani bener berapa bulan? 4 bulan. Itu pirang bulan dia didekap. Dia udah baik. Cuma pas lahir nangis, baru bapaknya Rukin kecewa. Waduh, tirakat sakang mula harus dibawain. Hari nasar gitu ya Pak. Tapi apa-apa mau diterang namanya ya apik meneh. Bon iki kata niki kalau terang kalau damel kenangan kalau sukani jazar riwayat salat tasbih. Jadi saya nanti mungkin dengan salat maghrib jamaah kalau kawinidan yes. Saat sholat maghrib kalau mimpin kalau imami sholat tasbih. Sholat tasbih itu riwayatnya dari Sayyid Abdal termasuk spesial ya. Itu sholat spesial yang nanti dipandu saya ya. Tapi kalau wacana riyen sanad-sanad kalau milih satu kitab sing mungkin aturannya jelas sing kalau nah itu awarannya kalau wacana mungkin Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam niku. 3 baris saking kauluhu wa sholatu tasbih. Mun kemangke. Kala dawuh sapa Nabi lil Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti dulure Abai. Abbas bin Abdul Muthalib dulure Abai sinten Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, ala uktiyaka, ala amnahuka, ala uktika, ana ta ora paring ingsun ka ing sira, ala amnahuka. Ana ta ora maringi nikmat ingsun ka ing sira, ala ahbuka, ana ta ora ngrubo-ngrubo ingsun, maksude mensanjung-sanjung ingsun ka ing sira. Bisaen kelan perkara. Iki ben ketok anak nabi ku nabi. Dadi ngekeki wiridan salat tasbih dari nabi, ya ada barang sing nyenengno, sing wis hebat tenan. Saiki kiai dilatih nyenengno wong nganggo dhuwit repot. Payah. Ida anta nalikane te sira faal tang lakoni sira emse, go para mung nyepura sapa wala kamaring sira jamba kaing bisa sira. Jadi monggo salat tasbih muga-muga kados sing didhawuhna kanjeng Nabi. Kabeh dosa disepuro awalahu, dosa mulai awal. Kamu coba kusuk cilik bodhek wa akhirahu. Cilik numpak truk, saya kok kusuk. Lalu curiga, orang khusus dadakan dang. Mau sing anak kiai khusuke proses, mosok sing anak kiai kok khusus napa? Mula nu pengalaman ya, itu tidak kena ditipu. Awal lagu ing kawitane zambu, wa akhirahu lan akhire zambu.
qadimahu dosa sing wis kawak, wa hadithu dosa sing anyar, qata'ahu dosa sing ra jarak, wa amdahu dosa sing napa? Jarak. Sirruhu dosa sing ra ketok, tawane saleh tapi wedhik. Iku jenenge napa? Sirruhu, paham ya? Wa alaniyatahu dosa sing ketok. Sing ketok wae akeh mulai ra ketok. Pirang-pirang malah parah. Jare kanjeng Nabi nak gelem maca salat tasbih iku dosane disepuro awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu qata'ahu wa alan. Lah kenapa tadi saya baca tentang tasbih? Itu ternyata nggih ngoten iki. Semua wiridan di sini itu nanti itu hampir enggak ada kata astagfirullah, tapi bentuknya membaca apa? Tasbih. Kalau itu berkali-kali ngaji juga. Kalau sebagai ulama punya astagfirullah ora tau akeh, yo pelo. Karena memang astagfirullah itu ya bagus, kita istighfar itu bagus karena merasa salah. Tapi kadang keterusan. Nah, di sepuro mlebu swarga. Dan misalnya kita bareng ngeloni wong rata dosa. Itu di sepuro ya kepengin mlebu swarga kok kelon meneh. Itu lho sing mari perkara nek astagfirullah. Jadi pangeran itu dijak diskusi itu maksudnya, paham ya? Ternyata di sholat tasbih yang katanya Rasulullah dan sabda Rasulullah pasti benar, tinggi sama pura dosa. Bentuknya ada yang astagfirullah. Bentuknya cuma nanti kalimat apa tas? Paham ya? Tapi sama punya astagfirullah. Sama itu orang sangat pulau tak terang kok. Nggak itu butuh level, butuh apa? Tapi pulau terang. Satu sholat sing dijamin Nabi nyepuro dosa sing kawak, sing anyar, sing dhisik, sing saiki. Tapi bentuk wiridnya itu semuanya bentuknya apa? Mulane dinun ketika salah, jadi kudu ini minggat ning segoro tanpa perintah pengiran. Pertama ya, la ilaha illa anta subhanaka. Lagi muni ini kuntu minaz zalimin. Pertama la ilaha illa anta subhanaka. Jadi ini sirine kenapa saya ngajarkan tasbih. Mergo niki awal tahun, akhir tahun kita tetap pengen pengiran nyepuro dosa napa awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu qata'ahu wa sirruhu wa ala iki ngeten. Usolli salat sira arba rakaatin ing 4 rakaat. Nah niki sing pere iki misban mana kula aturi iki. 4 rakaat iki ruwono mesti. Dadi perkara nak salat, Nabi nak dawuh yo nyatang. Salat 4 rakaat iki misbah, paham nggih? Terus menjadi masalah fikih, 4 rakaat itu bitaslimatin wahidah apa bitaslimatin. Nah, ulama sing kotok-kotok yang mending ngene. Ning dinggon jenenge salat 4 rakaat, iku ya salame loro. Dibantah. Karena salat zuhur 4 rakaat tapi salame itu. Tapi tetep dipisah beta tahun awal. Mulane terjadi masalah. Memang padanan dalam Islam salat 4 rakaat langsung tanpa salam dan tanpa tasawuf itu memang jarang terjadi. Sehingga rata-rata orang NU itu kalau meriting Muhammadiyah itu masalahnya itu ada 4 rakaat salam 1 dan tanpa tasawuf. Kalau dengan tasawuf kan ada padanannya salat zuhur, salat isya. Itu makanya orang-orang NU. Tapi saya sebagai mulai kecil di pesantren, kemudian saya tahu orang NU, orang Muhammadiyah, orang Islam ngalim. Pokoknya aku nak, loh yang Muhammadiyah yang betul-betul ngaji pulau berkuasa. Kita kok yang kamu Muhammadiyah ngaji sama bisa Islam ngalim. Itu ada fanatik. Bahkan di Bojonegoro itu ada satu yayasan Muhammadiyah yang pakai FM saya. Begini guys, memang persis padanan situ tidak ada karena Nabi sendiri dawuh sholatul laili masalah. Ini yang pekehnya orang yang ini yang pekehnya. Kalau sholat itu harus dua diputus salam, 2 diputus salam. Kalau langsung 4 dipisah dengan tasawuf awal kayak sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Tapi anehnya ulama itu menunjukkan nak ulama itu ora NU ora Muhammadiyah. Ulama itu wis pas. Takono ki misbah, kabeh ulama dari terus awal sunat bang gitu. Jadi Muhammadiyah untuk angin kok ulama sunillah darani tasawuf awal napa? Sunat. Artinya ora yo oleh ditinggal sunat. Lah nek ditinggal lah persis Muhammadiyah terawih. Ya padha-padha 4 rakaat tanpa napa? Iki boten kuwen. Iya to, Nggih. Lho ayo ngaji-ngaji begitu. Ada awal sunat apa wajib? Sunat. Kan iki fair nggih. Karena saya ulama tadi, saya itu muslim alim, tidak terang. Wong aku ngalim ku wajib ben wong ngerti. Mergo wong alim aku bodoh ya bodoh iki dosa paham. Dari ngaku alim, wong alim dari sombong. Tapi ngaku bodoh ya bodoh ni. Gitu. Wong di dhuwur ngaku di dhuwur kadang syukur. Namun ora di dhuwur malah bodoh ni.
Gimana bodoh itu? Dia benar dia bodoh nih. Bodoh ini manusia dosane sithik, bodoh ini pangeran. Tak tahu itu ngaku ora dari pangeran. Kulo tak bodoh ini pangeran. Bang tak ilmu kok ngaku bodoh ra. Paham ya? Kulo mboten mesti bodoh ini jenengan, mesti bodoh ini pangeran, mesti ilmu ora ngaku, paham ya? Kudu ngaku. Dan ini mulanya kalau ngatur jenis baru jadi diskusi. Kalau yang peke masalahnya, nah mereka tak kira ngatur jenis baru gini anak 28259. Kalau baca mawon ya. Kalau baca mawon ya. Ini gue mungkin kalau pedas. Wakolan Nawawi bil Askar Anid dan Mubarak. Sing ini gue jenis baru. Kau lu ya. Arba rokaatin bita selimatin alta selimatin. Sing pol bawah. Kau lu ya. Pol misor. Sama ini misal, tingkau dulu ya. Waya isolatu tasbih arba'u raka'atin bita slimatin atau taslimatin. Ya Mas Abu ya. Qad taqaddama fi kalamil Ghazali annahu insallaha naharan fa bita slimatin wahidah. Nak rino pantese iku salame sito. Mergo rino kan wae dhuwur be acar. Dadi nak rino dikembang dhuwur to apa? Acar. Mulane nak rino kesunatane fa bita slimatin wahidah. Wa insallaha lailan fa bita slimatin. Nak bengi pan rokaat. Waqala Nawawi bil Askaran fa in shallaha lailan fa ahabbu ila aysalima min kulli rakaatin. Wa in shallaha naharan fa in sa'a salama wa in sa'alam yusallim. Nah niki. Wa ala annaha bi taslimatin wahidah. Umpama salat tasbih mok salame sitok. Lahu ayat alaha bi tasawudin wahid wa lahu ayat alaha bi tasawudin. Kasolatis. Tasawudin wahid tak kaya prawa wajal. Dia tadi. Lho benro, nak ternyata kefia Muhammadiyah sing terawih iku takbire ana ning I'anatul Talibin sarae mu'in sing diwaca wong NU. Artine oleh ana bentuk salat 4 rakaat walahu ayyab alaha bi tasawudin wahid. Lho kok boten dulu Muhammadiyah mboten artine nyeten iki, artine ya biasa mawon. Artine sampean sing memang sing afdol dalam bentuk salat memang kalau 2 1 salam 2. Mungkin mawon kula nak mimpin dengan bentuk 2 rakaat 1 napa? Tapi bukan krono nggak alim pun memang itu pula. Karena Nabi Dawud sholatul laili matna. Memang Nabi Dawud nak sholat bengi sampai dipotong 2. Jadi orang sembuh Islam kaji Nabi kok dalil itu atas sama itu malah lucu. Lalu aku sampai rata udah dalil itu. Jadi Islam kaji Nabi mesti aku menolak Rasulullah betul. Yang dalil karo sing duwe Islam. Organisasi nak datang kemudi. Soalnya di kolam Rasulullah mantap. Menurut keputusan, ngalim cuma ada menurut keputusan. Paham ya? Jadi ini sebetulnya jenis sebagai I'anah sendiri itu longgar. Kalau kita taslimatin wahidah, ya dia belum melakukan kita terusir. Paling enggak gini loh. Ada surat sholat di mana gambaran arba rakaatin di tasarutin wahid. Dan lucunya semua ulama darani tasawuf awal sholat zuhur asar pun sunnah. Jadi kan kita ini beda misalnya dengan Muhammadiyah. Tapi toh prakteknya semua ulama sunni darani tasawuf awal apa? Artinya sunat apa? Ciri dasarnya sunat. Oleh di sini. Terus Pak Isen berkiai ini kalau tasawuf kan resiko. Darani lali kok 7 tahun barang malah kesuwen. Mana kalau Muharram itu pada bujuk gue. Aku kepikiran. Tahun baru ini aku kepikiran kok kepengen jadi imam sholat kadang-kadang. Mau aku mulai modok tengkarang. Mulai darah ning alim nanti saya kira tahu imam sholat. Keluar juga akeh sih jagal. Makanya masjid yang keluar dia bingung ngadepi keluar. Nek keluar imam masjid dia modal dhewe diterang imam iki. Aku lagi nyenu kayak kesempatan kan wonten kiai kumpulan kula ten mau kesempatan. Mereka ada nak yang alim tetap bagian ngandani, jadi enak lah. Ada imam lah, pakai bagian ngandani. Ini kalau ngomong, kenapa saya tidak jadi imam di beberapa tempat? Kalau juara sekali, mungkin begini dia aneh termasuk. Kalau mau imam terpaksa, betul aja imam apa ada hebat. Soalnya hanya arang soalnya hanya arang langsung seru, soalnya modelnya terus seru. Wah. Jadi ngeten. Kenapa saya jarang imam ini orang sirine ngeten. Ketika era Persia dulu sekitar tahun 300 Hijriah. Paham ya Pak? Itu ada keangkuhan fuqaha.
Di mana kalau ada imam nggak memenuhi syarat rukun, itu nggak gelem jadi makmum. Itu menjadi firqah tersendiri. Sehingga banyak firqah-firqah yang sekarang pun masih ada mau makmum wong sing ora sejenis. Sekarang juga banyak kelompok tertentu, ya gitu ada kata, misalnya bersamaan wong, beda kelompok ora gelem mak. Bahkan terang-terangan yang kono jamaah wong beda mak dhewe, mok dadi napa? Makmum. Mergo yakin imame kan. Lah kula nu kepengin nunjukno ning umat, kayak aku ngalim hafal Quran lah iku pokoke makmum sapa itu. Bahkan kula nate makmum wong sing macane Fatihah ora bener, rukuk sujude ora bener ta ketomate rasa ya dene rasa anak Ustaz. Mosok pengiran mentolor angetano salate wong alim bae mending. Aku ya penak ya. Nah dekne mungkin rasa untuk salate salah tapi aku tetep sah. Ya tapi jenengan makmum dekne nah dekne rasa katut rasa. Lho kok main katut-katut. Ana hukum main katut-katutan. Nah, oleh teror hukum katut-katutan. Aku tolak mau kontra aku ya pengiran dhewe. Jadi aku dihubungkan khusus mbek pengiran. Tapi jangan makmum dene ya, makmum dene ngene lho maksudnya. Aku ngadeg ana dene ruku ana dene. Tapi mau tahu takoki, nak batal ya ana dene. Nah itu ada di fikih-fikih yang takbir-takbir syara. Sebetulnya setiap makmum itu dengan sendirinya mentaklekkan sah tidaknya anut itu nak pancen kono wis batal otomatis mufa rokok. Karena maksudnya anut imam kan nak imamnya bener ya anut nak batal otomatis mufa rokok. Karena tidak mungkin batale imam dua efek ning batale makmum. Dene tak takoki, misalnya saiki nak kowe pancen nak imamnya batal makmum batal, misalnya imamnya tengah-tengah salat kentut. Apa otomatis makmumnya batal? Ya boten batal. Ya mufa rokok niat salat dhewean. Ya aku mufaraqah rasa berwarna itu suhule dong. Jadi aku iso maca indikasi nek imame bener-bener ra iso dibela bener batal. Aku mufaraqah kowe orang mufaraqah zaman ngaji aku apa. Malah utek gue elengno. Ndak untuk teladan bahwa supaya ulama itu tidak harus ideal imami supaya jadi teladan ulama udah tahu itu. Kalau nanti tangguti bagian. Lho Gus aku wong alim kudu kok ngarep. Maksudnya kok ngarep ngene lho, nek sing dadi imam yo kok ngarep, nek sing ora dadi imam kok ngarep latihan ikhlas. Dadi ora kabeh wong alim ambisi kok ngarep. Kok ngarep latihan ikhlas to. Di wong alim kudu kok ngarep, termasuk di awal ikhlas iku kudu kok ngarep, ora ambisi terus imam ya. Iku yo kok ngarep jenenge am. Iku bener yo iku jenenge kok ngarep. Dadi wong alim pancen kudu kok ngarep, tapi ora kudu bentuke dadi imam salat juga kok ngarep latih ikhlas. Masuk ikhlas jadi imam yo kena orang yo napa? Itu sirine. Karena ketika tahun 300 itu kemudian banyak ulama sekali berimam Nawawi yang paling populer di fikih. Itu beliau sekitar 667. Itu nak salat makmum. Ditanya, kenapa Imam Nawawi makmum? Aku jago kestabilan. Dan wong roh kabeh. Nah, Nabi nate dawuh sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Jadi Nabi piyambak zaman sugeng tarife dadi imam pokoke wong itu maksud la ilah. Ketika era putih suwari imam wae. Matane fatane ngene. Padahal wong ngono-ngono kurang nuruti tarif. Syaratnya sing cocok. Nyatane sing netepi syarat nek ora cocok tetep grem. Mari kalau sering maca, ana wong iktikaf ning masjid tak nangis, itu mesti ra pengurus sampe. Nek pengurus sampe ora iso nangis, roh dene saling kiri kantor pengurus. Dulu masjid ora digunakan sesuai isu sanad iki. Mane kesunatan itikaf aja masjid ning daerah dhewe-dhewe mingkat ana itikaf. Nah ning daerahmu ora tukarane, Pak. Lan kulo sampe sering dolan dengan kulo, Gus carane nak mirip masjid ya, pokoke kena itikaf nang masjid. Yo nak mikir masjid kene. Kena itikaf ning kene kira tenang ora tukarane. Mulane ora ono nek seneng itikaf ning masjid yen bedene pengurus ning kono ora tukarane. Sing itikaf wong liya jamaah kabeh ora tukarane tenang ae. Lho nek sing asli masjid kono nek ape tenan lho. Ape itikaf awal mesti dicurigai, nang curigai dadi imam. Misale teko awal dicurigai kepen dadi imam. Engko teko guri dari kiai kok tekane. Paham ya? Ingkang punya pondok sambutan sini. Pak Madun, jadi itu memang masalah. Sebab itu ulama itu harus mencontohkan sallu khalfa man qala la ilaha. Orang itu harus berbesar hati gelem makmum pada siapa saja. Yes.
Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sehingga jangan kayak kelompok tertentu tekan masjid utama jamaah sebagai jamaah di mergo yakin imame gak sah. Itu keangkuhan. Cara kula napa? Ampun. Jadi kula nu menghimbau betul ya harus ada yang kayak saya. Kalau sampai suatu saat mungkin belum jadi imam. Tapi selama ini saya anggap ijtihad seorang ulama mau jadi imam harus jadi pelajaran. Biar tidak ada karena sampean kan terlalu tidak imam, wis ora belum ya wis ora dadi imam. Jadi kalau sama menolak wis ora dadi imam. Ora ana sing nawani. Wis ora ana sing napa? Ora ana sing nawani. Lah terus nomor kedua ngene. Kabeh ulama itu mesti duwe aneh. Termasuk kula. Lah iku aneh ulama ora iso diajar masyarakat. Ibnu Abbas wali-wali sahabat sampean tadi. Mak salat itu cepet ora karuan. Jadi cara dadi imam ora karu-karuan. Ulama gede wis salate cukup ditakoki. Kenapa ora salat cepet? Nyelet setan. Jadi bayangannya gini loh. Ibnu Abbas ya cerdas. Setan lagi tata-tata godo. Setan lagi tata-tata godo. Sebelum mau besar. Wah, ya repot. Ibnu Abbas dua ibu tenang, dewe bilang aku lagi masalah itu biram. Setan kalau kamu apa dosa lah kan dia persiapan. Dibuat itu juga dia bersama. Apa kok kata kita atas. Aku lagi biram terus, lama narana tak kena opor. Alim-alim besok aku sudah pernah sholat seperti rakaruan. Alasannya nyelit. Lalu dari sini arah-arahin ke setan lagi tata-tata begudo. Masih begudo. Wah itu apa? Lah kula termasuk ulama. Kula kuwatir khas ulama kula niku kumat. Dan itu tidak baik untuk umat, tidak baik. Saya sadar untuk umat. Tidak baik. Lalu itu kiai-kiai tak cerita lu bunyi berbar waduh. Aku nak sholat itu wajah gurih sama tak cilik-cilik. Tapi kan tuh, tapi masyarakat tetap baik. Wong nak ngalim kecil rumah aja. Ya tetap nggak ada apa-apa. Artinya kita ya legowo, tidak ada apa-apa. Gua mulai rian tentang sarang lu ketua ma'arif, ketua pendidikan. Ini betul nantinya mam. Sebetulnya semua ulama itu punya ciri-cirinya tadi. Cobalah jangan angkuh. Kita melatih tawadhu. Kadang yang masjid-masjid di Sawur, masalah waris, orang imami, alamatnya era bener, terutama masalah waris. Mau kok Nabi Dawud, syarat imam masjid kudu warisnya sing makok nono, syarat nono. Era ono. Masjid desa kula muriyen wae buyut kula, namanya Badur Rahman, Masjid Ar-Rahman. Itu pertama anak putu bening imami di kula. Sing ora waris cerita kula. Lah kula imami sing waris. Ya syaratnya sesuai-sesuai. Dia hanya melatih masyarakat supaya keangkuhan itu hilang. Jangan pakem yang tak. Kecuali orang waris, orang layak, itu berarti tugas. Orang dua loro-loro nih, daerah urun, putunya ambisi itu sempurna salah ya Pak. Daerah urun, putunya apa? Ambisi itu dolim. Dolim jokul. Karena daerah urun, putunya ambisi orang macamnya lah. Ini jatahnya apa? Sebenarnya ya bayi urun, punya alim gak habis siwa sempurna. Matiannya khas tau. Menolak atau kayak dia. Paham ya Mas Bayu? Terus ini sebetulnya di takbir kitab Ahli Sunnah ada suratul masalah arba rokaatin kitab 5 t. Paham ya? Sama ada buaya. Jadi ini kitab yang dipakai ulama Ahli Sunnah ternyata juga membolehkan bentuk arba rokaatin kitab 5 t. Kalau coba saya langsung cepat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tusolli arba rakaatin taqra'u fi kulli rakaatin Fatihatul kitab wa suratan. Fa idza faragta min al-qira'ati awal rakaatin wa anta qa'imun taqulu subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Summa tarka fa taqulu wa anta qira'atan asramarat. Summa tarfa min ruku' fa taqulu wa man asran summa tasbih. Fa taqulu wa asran summa tarfa min sujud fa taqulu wa jalisan asran. Summa tasbih fa taqulu wa anta sajidun asran. Summa tarfa min sujud fa taqulu wa asran. Padahal ka khamsun wa sabun. Setiap rakaat itu podo maca tasbih pinten 75 fi kulli rakaatin taf'alu dzalika fi arba'i rakaatin. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ini patok ta antosol ya fi kulli yamin maratan fa'al. Kena salat model ngono kuat bedino ya lakoni bedino.
Ya api kan Nabi. Failam tastati tapi kuli Jumatin marotan ora per minggu. Failam tafal tapi kuli seharian marotan ora per bulan. Failam tafal tapi sanati marotan. Larak kuat setahun bisa. Dan itu riwayat ini kepedot. Sajane kita pikir ada curang ya. Sajane ono keterangan nak ora kuat tak umur-umur bisa. Dan itu sing kulangku dadi. Lha tapi tenan. Iki mesti habis sebagian riwayat tak umur-umur bisa. Nah iki ora paling mau alif itu kuatir. Wah, uang serah bener dikek kesempatan. Tapi cara akademik tetap curang, ora disebut kafir. Terus mangke kula pimpin nggih mangke kula salat siang Mbak, yang maghrib isa karena mangke kula tak jamak takdim. Mangke ten mriki kersane dipati sinten. Nanti tidak usah wiridan langsung kula salat napa. Jangan kudu yakin, yakin. Sing dawuh niki Kanjeng Nabi bahwa dosa kita akan dimaafkan awalahu wa akhirahu wa antahu. Ojo sing ngene. Mbok nang tetep ra disepuro. Kowe nak tundon ngono ra disepuro tenan. Ora napa? Pokoke lengkar mau lho sing semut bedigatan ning gedung iki. Tak bedigatan semut gak akan rusak. Tetep nak Allah mun menghendaki disepuro ngene apa? Terus kita takut daripada sampean yakin di sepuro berdasarkan angen-angen tanpa kefiah yang diajarkan Rasulullah atau arep-arep di sepuro dengan kefiah yang diajarkan sinten. Mergo wong nakal-nakal lah tetap kepengin disani di sepuro. Tapi mau nuruti angen-angen kepengin di sepuro tanpa melakukan kefiah yang diajarkan sinten. Nah, kita nanti pakai kefiah yang diajarkan apa? Terus malam ini dengan bareng nisan serta